Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol akhwat akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya taklim kita di kesempatan siang hari ini melanjutkan mengkaji hadis-hadis yang ada di kitab Arba'in Nawawi oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-27. Prinsip orang Islam di dalam beragama, yang hukum asal ibadah itu haram kecuali ada perintah. Maka tidak semata hanya Al-Quran, tetapi ahli ilmu telah membuat sebuah kaidah, idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah jalan yang ku lewati. Cara beragamaku sebagaimana apa yang ada di hadis yang sahih. Sehingga hukum yang ada di hadis yang sahih sama dengan hukum yang ada di Al-Quran. Hukum yang ada di hadis yang sahih sama dengan yang ada di Al-Quran. Apa tadi? Hukum yang ada di hadis yang sahih bobotnya sama dengan yang ada di Al-Quran. Kenapa kok sama? Karena itu ikrar kita dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah setelah asyhadu alla ilaha illallah. Alasan pertama. Yang kedua, Nabi kita itu cara mewujudkan Islam. Jalan surga itu jalan Nabi kita. Yang ketiga, Nabi kita tidak pernah bicara dari hawa nafsu, semuanya wahyu. Ayatnya jelas, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak pernah bicara dari hawa nafsu. Semua yang disampaikan adalah wahyu. Demikian juga Allah telah menandaskan wa atiullaha wa atiur rasulah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kepada Allah adalah lafaz wa atiu. Kepada Rasul adalah lafaz wa atiu. Dua kata wa atiu digandeng dengan wa, punya makna dan, artinya sepadan. Juga Allah menandaskan wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah, sapa sing mentaati Rasul dia sudah mentaati kepada Allah.
Demikian juga Allah menandaskan wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Dan akhlak Quran itu pada pribadi Nabi, perangai Quran itu ada pada perangai Nabi. Perangai Nabi itu mewujudkan akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ingin tahu Quran sing melaku, itulah Nabi kita. Ya, Bu Aisyah mengatakan khuluqu Al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Allah juga menandaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau berada di akhlak yang besar. Allah telah mengakui. Salah satu dari hadis yang sahih yang kita baca kali ini insyaallah yang ke-27. Kalau diambil tema global tentang kebaikan dan keburukan. Ada dua dalil bersama satu syarah terangkum dengan fawaid. Insyaallah kita kaji di kesempatan kali ini. Pertama, anin nawas, itu kurang wawu, nawas. Tambahi wawu. Setelah nun itu ada wawunya, nawas. Anin Nawas bin Sam'an, dari seorang sahabat namanya Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Qala, beliau cerita, qala dawuh an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berselawat. Dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-birru husnul khuluq. Al-birru, bir, kebaikan, punya mana at-ta'ah, ketaatan. Al-bir punya mana at-ta'ah, ketaatan. Itu husnul khuluq, bagusnya perangai. Ketaatan itu bagusnya akhlak, bagusnya perangai. Sementara akhlak, sebagaimana sudah sering kita kaji, kalau materi khusus masalah akhlak ini terkaji di setiap malam Ahad kedua keempat, merujuk pada tulisan Imam Bukhari Al-Adab Al-Mufrad, itu membimbing tentang akhlak. Di situ ada 5 kata yang maknanya sepadan, yaitu suluk, adab, akhlak, nasihat, dan agama. Ada 5 kata. Pertama suluk, kedua adab, ketiga akhlak, keempat nasihat, kelima agama. 5 kata itu maknanya sepadan. Ketika digabung memiliki fungsi saling melengkapi. Suluk itu keluar rumah untuk cari ilmunya, termasuk kita kali ini suluk ini. Suluk napa suluk? Wong Jawa memberi nama suluk, bahasa Arabnya suluk. Keluar rumah untuk cari ilmu. Yang kedua adab, amal yang dilatih. Jadi setelah punya ilmu diamalkan. Nah, amal itu dilatih sehingga terampil. Yang ketiga akhlak, amal yang dikerjakan dilatih tamril itu memberikan maslahat pada lingkungan. Berarti orang berakhlak mulia itu memberikan maslahat kepada lingkungan. Ibunya dapat kebaikan, bapaknya dapat, neneknya, kakeknya, bibinya, pamannya, saudarinya, saudaranya.
keponakan perempuannya, keponakan lakinya, tetangga dekatnya, tetangga jauhnya. Wah, aku lek cedek wong kuwi demennya apa akhlaknya apik. Perangainya maslahat. Dan itu dikatakan nasihat, nasihat artinya kesetiaan. Berarti bukan pengkhianat, setia. Sehingga menjaga hak pihak yang punya hak. Haknya Allah dijaga, haknya kitab dijaga, haknya Rasul dijaga, haknya walul amri dijaga, haknya sesama kaum muslimin dijaga. Haknya Allah untuk ditauhidkan, haknya kitab untuk diambil ilmunya, haknya Rasul untuk diambil uswah hasanahnya, haknya waliul amri, guru diantaranya untuk diambil ilmunya, haknya sesama manusia, beri mereka kebaikan. Itu nasihat, punya mana setia, menjaga hak pihak yang punya hak. Kemudian itulah disebut dengan agama. Nah, siapa yang punya ilmu, punya adab, punya akhlak, punya kesetiaan, itu namanya orang beragama. Bentuk beragama ya seperti itu. Makanya albir itu husnul khuluq. Bir itu ketaatan, bentuknya akhlak yang mulia. Wal ismu sementara dosa, mahaka apa yang bimbang fi nafsika pada jiwa kamu. Enggak menenteramkan tapi bimbang. Bergejolak, enggak ada ketentraman. Liar. Ketika ketahuan orang, dia lari. Ketika kepergok, agete pol sampai matanya terbelalak, lek perlu kuwalik saking kagetnya. Itu namanya kejelekan. Wa karihta, dan kamu benci ayat talia mengetahui alih kepadanya anasu manusia. Lek konangan wong gak dewemen. Kucing yang liar yang mencuri lauk ketika kepergok, kucingnya tenang atau blingsatan? Begitu mau masuk minda-mindi, ketika aman dia bereaksi, ketika sudah mengambil konangan wong, itu kan bergejolak kan pada jiwanya, nggak suka diketahui oleh pihak lain. Makanya ketika kita melihat anak minda-mindi begitu kepergok langsung melawayu, gayanya gimana? Wah, berarti bocah iki ada masalah, bocah iki menyimpan sesuatu, menyimpan kejelekan kalau gitu. Karena konangan itu benci. Sahihul Adab Mufrad itu berada di Sahih Adab Mufrad nomor 226, dan juga ada di riwayat Imam Muslim 2553, dan juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal nomor 17.667. Itu hadis yang pertama. Sekarang saniyan hadis yang kedua, an Wabisata ibni Ma'badin. Ata itu saya datang Rasulullah kepada Rasul SAW, faqal, maka beliau nanya, Cita, apakah kamu datang tas'alu, hendak bertanya, anil birri, tentang kebaikan? Awakmu rene pengen tekok ya? Kultu, saya matur, na'am nggih. Saya jawab iya. Faqal, maka jawaban Nabi SAW, istafti qalbaka, mintalah fatwa. Artinya bertanyalah qalbaka, ke hatimu, ya TKO ke jiwamu di dewi. Apa tandanya kebaikan? Al-birru, kebaikan,
Matma'annat ilahin nafsu, ma apa yang itma'annat merasa tentrem, ilahi kepadanya an-nafsu jiwa. Semisal kucing dipanggil pus pus, diberi pakan. Wah, begitu tenang dan menikmati. Ada orang lalu lalang, kucingnya tenang atau blingsatan? Tenang-tenang aja, karena dipanggil, disuguhi. Karena nggak mencuri dia. Itu kebaikan itu, apa yang jiwa merasa tentrem. Wat ma'ana ilahi dan tentram kepadanya al-qalbu hati. Wal ismu sementara dosa mahaka apa yang bergejolak fin nafsi pada jiwa. Watarodata dan bergemuruh fisadri di dada. Wa in aftaka nasu, wa in walaupun aftaka memberi fatwa kepada kamu an-nasu manusia, walaupun orang mengatakan nggak apa-apa itu api, tapi hatimu bergejolak, maka ukurannya berada pada hatimu, bukan fatwanya manusia. Kenapa? Karena kamu yang melakukan, kamu yang merasakan, bukan orang lain yang memandang. Orang itu bila jelek dan sudah biasa, itu ketika kepergok orang gelisah atau biasa? Orang sudah terlalu jelek dan biasa dengan kejelekan. Ketika kejelekannya kepergok, gelisah atau biasa? Orang lain memandang, karena biasa berarti benar. Padahal pada jiwa dia itu sebenarnya itu bergejolak, cuma diempet. Pada jiwa dia bergejolak, cuma diempet. Makanya nilainya bukan nilai orang lain. Dia itu tentang berarti benar. Bukan, tetapi pada dirimu. Ternyata pada dirimu itu ada gejolak. Maka itu nilainya bukan penilaian orang lain, tapi nilainya yang kamu rasakan sendiri. Wa aftauka dan mereka memberi fatwa kepadamu, katanya itu baik. Tapi pada dirimu sebenarnya itu bergejolak. Maka orang di pengadilan berani sumpah palsu, ya hakim mengatakan kamu benar. Kenapa? Buktinya mau bersumpah. Tapi buat yang sumpah, tentramkah jiwa-jiwa? Tidak tentram jiwanya. Yang mengetahui dirinya sendiri, hakimnya gak tahu. Tahukah hakim hati orang lain? Yang tahu ditahui hakim, sumpah tak rungokne wani, ya wis, gitu kan? Nah begitu. Sementara dia sendiri itu bergejolak. Makanya orang itu apabila terlalu sering ngempet kejahatan, itu jantungnya jebol. Wong liya nyawang pena. Wong ngerangkasane mek nyawang tok bayo terbawa oleh penampilan. Tetapi kejahatan itu tidak akan bisa ditutup-tutupi. Contohnya yang namanya bangkai tikus berada di dalam kulkas. Di sawang konjobo kulkasnya ya seger, tapi bangkainya jadi kulkas enggak bangkainya? Ya bangkainya tetap bangkai, bangkainya enggak menjadi kulkas. Kotoran di mangkok emas, ya kotoran tetap kotoran, tidak berubah menjadi mangkok emas. Jadi kejahatan walaupun dipendam rapi pasti gejolak. Makanya ada ungkapan sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Serapat-rapat orang menutup bau akhirnya tercium juga. Bocor nanti lah ya.
Makanya nilai itu bukan berada pada penilaian orang lain. Kenapa? Orang lain nggak tahu apa yang ada di jiwa lainnya. Yang mengetahui jiwa itu adalah orang itu sendiri. Makanya apabila seseorang merasakan saya kok bergejolak ya, nah sesuatu yang bergejolak itu pasti dosa. Makanya tinggalkan. Makanya zikir itu membuat hati tentram. Kenapa? Zikir itu benar. Zikir itu benar. Nah begitu. Semisal manten anjar melaku-melaku konangan wong, ya tenang saja. Ketika jauh ya tenang. Tapi ketika hubungan laki perempuan itu bukan mahram, belum menikah, konangan wong gayanya tenang. Tapi begitu sudah sepi langsung melayu benjo keburu, mumpung aman dan melayu. Ketika aman deg-degan rumongso bejo, pada itu bejo di dalam kesalahan. Jadi untuk mengetahui benar tidaknya itu bukan penilaian orang lain, tapi penilaian si pelaku sendiri yang bisa menilai hatinya. Bila bergejolak dosa kalau begitu. Makanya kita ketika sedang bersendirian kok bergejolak, berarti yang ada di gejolak jiwa itu adalah kejahatan, maka tinggalkan. Yang ketiga, asyarahu, kita membaca rangkuman syarah. Sebenarnya itu panjang syarahnya, ini kita rangkum saja. Wa yakunu husnul khuluq, wa yakunu, dan ada husnul khuluq. Bentuknya husnul khuluq itu seperti apa? Mana sih ketika orang bergaul dengan orang lain? A bergaul dengan B. A dikatakan punya akhlak yang bagus. Bentuknya seperti apa? Yaitu bi kafil adza anhum, dengan kafi menahan al adza gangguan anhum dari mereka, dengan tidak mengganggu. Jadi orang yang punya akhlak mulia itu orang yang ketika bergaul dia tidak mengganggu orang lain, tidak terganggu lesannya, orang lain tidak terganggu tangannya, juga nggak terganggu baunya. Makanya kita ketika bergaul bukan semata lesan kita, juga tangan kita, tapi juga bau kita. Bah, aku lek cedek kuwi nggak betahnya po, jane ampune nyumpeti irung. Nyumpeti irung apa nyumpeti kuping? Napa kok nyumpeti irung? Sing ada indera penciuman itu memang di hidung. Itu termasuk mengganggu juga. Makanya Nabi SAW itu ketika ketemu dengan keluarga sekian lama pisah, itu mampir di masjid untuk membersihkan diri, siwak diantaranya. Karena di rumah nanti akan ditunggu, kangen, peluk, cium, lek ambune ngelek-ngelek, misalnya saya ngomah gebres-gebres nanti. Napa gebres-gebres niku? Bersin ambune ngelek-ngelek. Termasuk bau ketiak, bau rambut, bau baju, bau badan, itu supaya dibersihkan. Makanya siapa yang safar jauh, ketika pulang kuling dulu supaya di rumah bersiap-siap. Nggak kuling begitu langsung nyelonong, katanya membuat kejutan. Saya nang omah itu belum siap. Saya nang omah belum siap. Sing kono menggambarkan nek rumah ketemu bidadarinya, sing nek omah bidadari ini urung wadus. Terus pundi bidadari urung wadus kinten-kinten. Ya bidadari tapi urung wadus. Kenapa? Bidadari dunia masalahnya. Bidadari surga ya baru rasa hadus-hadusan. Itu tidak boleh menimbulkan gangguan. Itu namanya akhlak, itu nggak boleh menimbulkan gangguan walaupun banyu, walaupun bau. Entah bau mulut, bau ketiak, bau kulit, bau baju, bau apek, bau lebus, bau kecut. Wa badlul khairi, dan memberikan kebaikan
bergaul selain tidak mengganggu juga memberikan kebaikan. Apa yang bisa saya sumbangsihkan? Adi ini bersifat keagamaan, semisal kita ngomong yang lembut, mengajak kepada kebaikan, senyum, salam. Wa dunyawi, dan juga kebaikan bersifat keduniaan. Semisal kita suka bersedekah, memberi apa, atau pinjaman, atau yang semisal jasa-jasa yang lain. Wa talaqatul wajhi, dan cerianya wajah, sehingga dikatakan tabassumuka fi wajhika sedekah, senyummu di wajah saudaramu itu termasuk sedekah. Lisannya berucap assalamualaikum, itu sedekah itu. Ma'asabri, bersama sabar, ala adzam, atas gangguan mereka. Makanya kita bergaul memberi, bila dapat keburukan ya sabar. Karena keburukan orang lain itu mungkin ada yang tidak disengaja. Makanya prinsip kita adalah memberi, ketika dapat gangguan sabar. Itu namanya husnul khuluq, seperti itu. Itu isi pensarahannya. Berikutnya, annal isma, sesungguhnya dosa, wa dia adalah ma taradada, apa yang bergemuruh, wa takharoka, dan bergejolak, wa athara, dan memberikan pengaruh, fin nafsi, pada jiwa, bi'al lam tastarih lahu, dengan tidak merasa lapang, bi'an dengan bahwa lam tastarih, kamu tidak, lam tan syarih, kamu tidak merasa lapang, lahu, untuknya. Wahalla, dan terjadi fil qalbi, di hati, minhu, darinya, asyakku, kebimbangan. Engkau gek. Apa bahasa Indonesia? Khawatir, was-was, jangan-jangan. Tapi bukan jangan terong lah ya. Tapi itu kebimbangan. Wala khaufu, dan ada rasa takut, min kaunihi, dari kedudukannya, dzamban, sebagai dosa. Bergejolak kayak begini enggak tentram, jangan-jangan ini dosa. Makanya siapa yang merasa begitu, segera bersihkan. Karena tanda jelek yaitu itu yang ngukur orang lain atau yang ngukur diri sendiri. Itu diri sendiri, enggak, orang lain itu enggak bisa ngukur. Orang lain itu bisa dikelabui. Bisakah orang salah bergaya? Salah ketok bener, bisakah? Bisa. Orang munafik itu kan salah tapi bergaya, ketok bener. Padahal pada jiwanya itu bergejolak. Makanya orang munafik itu setiap kali ada ayat itu langsung was-was, jangan-jangan ngeritik saya, jangan-jangan ngeritik saya, jangan-jangan ngeritik saya. Begitu mendengar loh tenan toh ngeritik nah. Padahal yang menyampaikan itu tidak ngerti loh ya hati orang lain. Tapi kenapa dia itu merasa karena serangan terus, ini menunjukkan jiwanya jelek yang ia pendam. Makanya orang munafik itu menipu Allah, menipu orang beriman. Bergaya apik tapi aslinya jelek. Itu bergejolak itu. Makanya nggak ada orang munafik itu ketentraman jiwa. Jadi wong ngapus itu nggak ada ketentraman jiwa sama sekali. Yang tentram itu orang yang jujur. Makanya bila kita bergaul ngeluk wong kok mulek kayak. Napa mulek nih? Nggak mau terbuka, bikin alasan ini itu, bikin alasan saja.
alasan yang ini, alasan yang ini, alasan yang ini. Itu penyakitan itu sebenarnya jiwa dia itu. Makanya tuh ada rasa kekhawatiran. Wa aqlaqahu, dan membikin gundah. Walam yatma'inna, dan tidak merasa tentram ilai kepadanya. Maka bila jiwa kita merasa seperti itu, berarti sedang ada dosa yang nempel. Makanya perkaranya itu segera bersihkan. Wa kariha, dan benci ayatolia, mengetahui ali kepadanya anak seorang lain, like kepergok, kebongkar, isin, malu. Makanya ia itu sembunyikan. Makanya orang kayak begitu, satu kesempatan menang merenung konangan uang, langsung gampang kaget. Li'annahu mahalu dzamin wa aibin. Li'annahu, karena jiwa itu mahalu dzamin, tempatnya ada rasa tercela, wa aibin, dan ada rasa cacat, merasa hina dan tercela. Fatajiduka, maka kamu bisa menjumpai dirimu sendiri mutaradidan, goncang fihi, di dalamnya. Wa takrau, dan kamu benci ayatolia, mengetahuinya annasu, manusia, alaika, pada diri kamu. Nah itu tadi keterangan apa itu dosa. Ada 3 baris menjelaskan mana dosa. Kesimpulannya adalah perkara yang tidak tentram di jiwa. Wahadil jumlatu, dan kesimpulan ini, kesimpulan ini ada maksud adalah jiwa bisa menjadi penentu nilai benar atau salah. Jiwanya siapa? Lah aku tentrem berarti aku ki bener, lah aku gejolak berarti aku ki salah. Ini jiwanya siapa? Enggak jiwanya semua orang. Karena jiwanya orang munafik itu goncang. Kalau gitu jiwanya siapa? Innama hiya, sesungguhnya nilai di atas kebaikan itu yang di hati tentram, kejelekan yang bergejolak itu liman, untuk orang yang karena ada qalbuhu, hatinya sofian, jernih, saliman, selamat. Hatinya sofian, jernih, saliman, selamat. Artinya hati yang tidak banyak ditutupi dosa. Dosa yang banyak menyelimuti hati, membuat gersang, itu apa? Jiwa hasad. Jiwa apa? Hasad. Tidak suka melihat orang lain punya keberuntungan. Tonggone suatu kuwa-kuwa makseng ngoten gitu. Yo di duwe pancen tuyulmu jan. Atau bahasa-bahasa semisal. Bila orang itu dikuasai rasa hasad ngono kuwi, yang ada itu hanya permusuhan. Tapi apabila orang itu jiwanya tidak dikuasai oleh dosa, semisal hasad dan dosa-dosa yang lain, sehingga hatinya itu bersih, maka di situ jiwa permusuhan tidak ada. Yang ada memberi, orang lain punya, seneng. Bukan kikir, orang lain punya, benci. Makanya kalau orang itu suka sodakoh, ketika orang lain itu punya, seneng. Kenapa kau punya? Ya kamu memberinya, katakan punya kan. Tapi kalau orang itu kikir, wong liya punya sesuatu, mesti hasad. Karena kikir itu tak pek dewe, iman-iman dipek wong liya. Lah wong liya tuh kok punya, nanti pasti akan benci. Makanya untuk menghilangkan jiwa yang buruk, maka banyaklah untuk berderma.
berakhlak yang mulia, bergaul memberi maslahat pada orang lain. Loh aku ya butuh, aku entuk apa? Gimana jawabnya? Biasanya kalau ada orang itu diberi, komentar masyarakat apa? Entuk nah hadiah, entuk nah. Komentar masyarakat apa? Wah, penak awakmu entuk terus, lah aku ora entuk-entuk. Ngoten nggih? Kayak mana awakmu? Kono nyangoni, entuk terus. Mujur banget nasibmu. Lah aku entuk apa? Letak menata bahagia itu dengan cara memberi. Letak bahagia dengan cara apa? Memberi. Jangan bahagia diberi. Karena bahagia diberi itu kebahagiaan yang sangat sesaat. Misalnya orang itu mendapatkan hadiah 1 juta. Berapa lama kebahagiaannya? Ditinggal tidur, habis. Tapi kalau orang itu memberi 1 juta, hatinya tenang, bisa membahagiakan orang lain, dia punya tabungan di sisi Allah. Berapa tabungan di sisi Allah? Minimal 10 juta, bahkan sampai 700 juta. Tidur pun juga bisa tenang, mati pun juga punya bekal. Makanya kebaikan yang kita merasa tentram itu sesuatu yang kita tabung. Makanya harus diperkokoh kepada iman pada hari akhir. Kalau kita nggak ada iman pada hari akhir, mengejar dunia, itu nanti hasad yang ada. Tapi kalau kita sadar segera mati, harta akan saya tinggalkan, hartaku yang kusodakohkan, makanya iso sodakoh itu tenang. Itu cara mendapatkannya. Cara mendapatkan seperti itu. Maka apabila hati bisa seperti itu, nggak ada hasad, yang ada itu adalah jernih, bersih. Maka hati yang jernih, hati yang bersih, itu nanti bisa digunakan untuk menilai kebaikan yang hatiku merasa tentram, kejelekan hatiku yang merasa goncang. Amma man fasada qalbu, amma adapun man orang yang fasada rusak qalbuhu hatinya, yang paling merusak kemaksiatan, nggak mengenal Allah, kikir, itu diantaranya. Kemaksiatan, nggak mengenal Allah, kikir. Itu namanya hati yang rusak. Wantakasat, dan terbalik. Wantakasat terbalik, kualik. Berarti hatinya rusak dan kualik. Namanya hati rusak terbalik itu ibarat itu bijana kualik, bisa diisi enggak? Nah timbone kualik disene banyu apa enggak membuang semuanya, ya kan? Rusak dan terbalik. Fitrah itu fitrahnya. Fakot maka sungguh yan syarihu dia lapang sodru dadanya lil atham kepada dosa. Makanya itu tentramnya itu apabila melakukan dosa. Berarti kikir itu bahagia, nyolong itu bahagia, nyusah nih wong wi bahagia. Jenenge wong kuwalik nggih ngoten niku. Kikir kok malah seneng, nyusahne kok malah seneng, nyilakane wong liya kok seneng. Termasuk koncone tipu malah ngguyu, aneh lagi. Nate guyon kebablasan, koncone kelaran malah ngguyu. Lungguh, kursinya diambil, koncone kerengkangan, wah digoyu. Aneh. Coba ngono ki diwalik. Sing kerengkangan dia sendiri, wis kelaran digoyu. Sakit enggak kira-kira? Sakit. Sakit. Itu namanya jiwanya kotor. Suka orang lain mendapatkan kesengsaraan, bahkan berusaha keras untuk menyengsarakan orang lain, mempermainkan, menjadikan wong lain sebagai bahan guyonan. Makanya wong kayak begitu ketika dosa itu malah bahagia. Wa yujahiru bi, dan dia tampakkan dengan terang-terangan. Makanya jiwa sing model ngono kuwi itu ndak bisa menjadi penentu nilai.
karena saking buruknya jiwa. Makanya jiwa yang bisa menjadi alat nilai kebenaran apa yang merasa tentram, kejelekan apa yang merasa goncang, itu jiwanya orang yang hatinya bersih, bukan jiwanya orang yang mabuk dengan dosa-dosa. Nah begitu. Berikutnya wal aslu, dan hukum asal, annal birra, sesungguhnya kebaikan itu ismun jamiun, kata yang bersifat menyeluruh, likuli ma'ani atau arti kepada semua arti ketaatan, semua macam ketaatan itu bir. Jadi al biru kebaikan, apa kebaikan? Semua aneka ragam ketaatan itu al bir. Wal ismu, sementara dosa, ismun jamiun, kata bersifat menyeluruh, likuli anwa'il ma'asi, untuk semua macam-macam kemaksiatan. Likuli, untuk semua anwa'i, macam-macam, al ma'asi, kemaksiatan. Jadi semua kemaksiatan itu masuk pada kategori al ismu, dosa. Selesai kita membaca materi berbahasa Arab. Sekarang kita masuk kepada fawaid hadis, faedah-faedah yang dikandung di dalam hadis. Nomor 1, kunci segala sesuatu adalah ilmu. Apa nomor 1? Kunci segala sesuatu adalah ilmu. Karena orang dicipta untuk beribadah. Orang dicipta untuk beribadah. Dalilnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kucipta jin manusia kecuali untuk beribadah. Sementara hukum asal ibadah itu haram. Hukum asal ibadah apa? Haram. Allah berpesan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbuat di mana kamu tidak punya ilmunya. Tugas ibadah, tapi ibadahku punya hukum asal itu haram. Ditambah ketika lahir gak punya ilmu, sinten lahir pun pinter. Gak ada kan? Semua lahir itu belum tahu apa-apa. Allah menyebutkan, wallahu akhrajakum mim butun ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu gak punya ilmu sama sekali. Siapa? Bayi lahir langsung pinter. Andaikan bayi lahir langsung pinter ngomong, itu ya bayi rekayasa komputer, ngoten ya. Bayi rekayasa komputer. Nanti person apa? Bayi abang wis pinter ngomong. Ngomong reno-reno. Itu bayi rekayasa komputer. Bayi asli, bayi lahir iso ngomong, itu Nabi Isa alaihis salam, itu mukjizat. Itu mukjizat, itu permasalahannya. Bukan untuk kebanggaan, ketenaran, bukan, tapi itu sebagai mukjizat. Selagi bukan kasus itu, bayi pinter ngomong, itu namanya bayi rekayasa komputer. Hukum asal itu tidak punya ilmu sama sekali. Allah menyebutkan begitulah, Allah melahirkan kamu dari rahim ibumu, kamu nggak punya ilmu sama sekali. Maka untuk itu kunci segala sesuatu adalah ilmu. Makanya kita kok masih mau cari ilmu, bahkan semangat, bahkan ajak-ajak, bahkan jadi panitia. Ini luar biasa. Semoga Allah memberkahi kepada yang menjadi sponsor di dalam kebaikan. Itu ilmu itu akan menghidupkan. Ilmu itu akan menghidupkan, karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya.
Tapi bukan al ilmu nurune bocah sekolah ujian nurun nyontek, bukan. Dan ilmu itu adalah Al-Quran, ilmu itu sunnah yang sahih, ilmu itu pemahaman sahabat. Makanya ilmu yang kita cari adalah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, dengan dipahami para sahabat, bukan ilmu akal-akalan namanya filsafat. Nomor dua, ilmu tentang akhlak lebih dahulu daripada ilmu tentang fikih karena banyak khilaf. Ilmu tentang akhlak lebih dahulu daripada ilmu tentang fikih karena di dalam fikih itu banyak khilaf, banyak perbedaan. Sehingga apabila kita mendengar akhlak lebih dulu daripada ilmu, pernah nggak mendengar? Akhlak lebih dulu daripada ilmu, pernah mendengar? Itu adalah ilmu tentang akhlak lebih dahulu daripada ilmu tentang fikih, gitu yang dimaksud. Karena ada yang membuat perdebatan, akhlak kan butuh ilmu. Kenapa dahuluan ilmu daripada yang ada, lebih dahulu mendahulukan akhlak daripada yang lain, yaitu daripada ilmu. Mendahulukan akhlak lebih utama daripada mendahulukan ilmu. Ada itu terjadi perdebatan. Makanya perinciannya ini, ilmu tentang akhlak lebih dahulu daripada ilmu tentang fikih. Makanya ketika kita tuh mencari ilmu, pertama kali kita cari adalah ilmu tentang akidah, ilmu tentang keyakinan, ilmu tentang ketauhidan, ilmu tentang bagaimana kita memiliki keikhlasan, ketakwaan. Apabila kita itu sudah punya ilmu tentang akidah, tentang ketaatan, tentang keikhlasan, tentang ketakwaan, kita nanti akan dituntut bila kita baik di depan Allah juga akan baik di depan makhluk. Nah, bila sudah siap baik di depan makhluk, nanti cari ilmu bagaimana cara baik di depan makhluk. Itu, jadi akhlak lebih dulu daripada ilmu. Ini bahasa yang diangkat. Apa bahasa yang diangkat? Akhlak lebih dulu daripada ilmu. Itu bahasa yang diangkat. Maknanya adalah ilmu tentang akhlak lebih dahulu daripada ilmu tentang fikih. Makanya sebelum orang itu bicara panjang lebar tentang fikih, makanya ilmumu fokuskan untuk membimbing akhlak. Sementara akhlak sudah kita sebutkan di atas. Akhlak itu adalah suluk, akhlak itu adalah adab, akhlak itu akhlak itu nasihat, akhlak itu agama. Yaitu cari ilmu petunjuk Allah, kita kerjakan, kita latih. Ketika kita bergaul itu maslahat, di depan Allah kita bertauhid, di depan kitab kita menjadikan sebagai sumber hukum, di depan Rasul kita menjadi sebagai uswah hasanah, di depan guru kita siap mencari ilmu, di depan sesama kita siap untuk memberi. Itu namanya akhlak. Sehingga nanti perilaku, tingkah pola nanti maslahat kepada lingkungan. Bila sudah begitu, tinggal mengembangkan bagaimana cara memberi kemaslahatan. Kita ulang kembali, yang sering jadi polemik adalah akhlak lebih dulu daripada ilmu, artinya ilmu tentang akhlak lebih dahulu daripada ilmu tentang fikih, karena di dalam fikih itu banyak terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Nomor 3, salah satu cara mencari ilmu dengan bertanya. Salah satu cara mencari ilmu dengan cara bertanya. Karena Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bila kamu enggak punya ilmu, tanyalah kepada ahli ilmu. Maka tanya itu termasuk salah satu cara mencari ilmu. Dengan cara tanya. Tanya pertama ya tanya kepada Allah. Minta kepada Allah.
Sebelum kita menempuh sebab-sebab, ya kita minta kepada Allah. Rabbi zidni ilma, Allah manfa'na bima alamtana, Allahumma alimni. Masing-masing itu adalah minta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan, termasuk jadi zikir pagi. Nanti setelah itu ya apa yang butuh kita tempuh, ya kita laksanakan. Termasuk ada masalah yang kita belum menemukan, ketemu ahli ilmu, nanti bertanya. Jadi salah satu cara untuk mencari ilmu dengan cara bertanya. Nomor 4, tidak boleh salah di dalam mencari guru. Tidak boleh salah di dalam mencari guru. Makanya enggak didukung orang mencari ilmu di sosial media. Belum mengenal yang ceramah di sosial media, yang penting semua ceramah rungokne, semua ceramah rungokne, semua ceramah rungokne, nggak boleh. Tapi pastikan dulu profil orang yang kita ambil ilmunya. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz D, dan seterusnya. Bagaimana tentang keilmuan dia? Betulkah ilmu dia itu adalah ilmu? Karena ilmu itu Al-Quran, ilmu itu sunnah yang sahih, ilmu itu pemahaman sahabat. Makanya apabila kita ingin mencari ilmu dari guru namanya A, itu kita harus tanya dulu, Ustadz A itu manhajnya gimana? Cara beragamanya gimana? Menggunakan sistem filsafat, otak-atik akal, atau dia itu punya sistem Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan para sahabat. Kita tanyakan dulu. Kalau kita belum tahu profilnya, manhajnya, jangan didengarkan ceramahnya. Bab orang yang belum tahu itu dipermainkan akalnya manut. Senengnya di blocoknya apa diapeki, disesatkan. Sehingga jelek tampak buruk, buruk tampak jelek, menimbulkan fitnah. Makanya tidak boleh salah di dalam mencari guru. Pastikan dulu. Kalau kita belum tahu, ya kita tanya kepada A, kepada B. Ada seorang sosok yang namanya disebut untuk diambil ilmunya. Kira-kira dia itu sudah memiliki dasar ilmu yang benar apa enggak. Kita belum, jangan berguru dulu. Pastikan dulu manhajnya. Nomor 5, fitrah yang selamat dari dosa dan penguasaan hawa nafsu dari muslim ahli ijtihad sebagai salah satu cara membedakan antara hak dan batil. Nah, ini penting, nomor 5 nih. Fitrah yang selamat dari dosa dan penguasaan hawa nafsu. Dari dosa selamat, dari penguasaan hawa nafsu selamat. Fitrahnya siapa? Fitrahnya muslim, fitrahnya orang Islam yang ahli ijtihad, yang memiliki kesungguhan cari ilmu. Maka fitrah dia yang selamat dari dosa, fitrah dia yang selamat dari penguasaan hawa nafsu. Dia muslim yang semangat untuk mencari ilmu. Makanya fitrah dia itu sebagai salah satu cara membedakan antara hak dan yang batil. Makanya bukan fitrah sembarangan fitrah. Nafsu bukan sembarang nafsu, tapi nafsu atau fitrah yang selamat dari dosa. Berarti matanya enggak dikuasai dosa, telinganya enggak dikuasai dosa, mulutnya enggak dikuasai dosa, tangan kakinya enggak dikuasai dosa, hartanya tidak dikuasai dosa, pikirannya tidak dikuasai dosa, profilnya enggak dikuasai hasad. Itu namanya selamat dari dosa. Dan juga selamat dari penguasaan hawa nafsu, menuruti seneng, enggak mikir halal haram. Nah, dia itu selamat. Sementara ketika dicek beragama Islam, ketika dicek semangat mencari ilmu, makanya fitrah tadi itu bisa digunakan untuk membedakan hak dan batil.
Ini penting. Nomor 5 silakan dibaca berulang-ulang. Fitrah yang selamat dari dosa dan penguasaan hawa nafsu dari Muslim ahli ijtihad sebagai salah satu cara membedakan antara hak dan yang batil, kebenaran dan kebatilan. Nomor 6 tanda hak. Serasi antara fitrah dan hukum Allah. Dan berdampak tentrem. Silahkan ditambah sendiri. Serasi antara fitrah dan hukum Allah dan berdampak tentrem. Ini ditambah ya, dan berdampak tentrem. Itu tanda hak, serasi antara fitrah dan hukum Allah. Tak rasa-rasa nih ini bener. Ternyata ketika dicek dalil, oh Pak cocok. Kenapa? Karena antara fitrah dan hukum Allah itu sumbernya sama, yaitu sama-sama dari Allah. Allah mencipta masa itu fitrah, gak punya dosa. Makanya bayi belum balik kok mati, pasti ada di surga. Hukum Allah juga dari Allah. Makanya ketika serasi antara fitrah dan hukum Allah dan itu berdampak tentram, itulah tanda-tanda hak, tanda-tanda kebenaran. Kemudian yang ketujuh tanda batil. Tidak serasi antara nafsu dan hukum Allah, maka nafsu terasa goncang. Itu tanda batil. Tidak serasi antara nafsu dan hukum Allah, maka nafsu terasa goncang. Nafsu yang dimaksud adalah nafsu ammarah bisu, nafsu yang banyak memerintahkan yang jelek-jelek. Nafsu yang banyak memerintahkan yang jelek-jelek. Sing penting seneng sekarang, nggak mikir halal atau haram. Makanya nafsu yang kayak begitu itu nanti dia akan kecanduan dosa. Makanya tidak bakal sesuai dengan hukum Allah. Makanya ketika ketahuan itu merasa benci, makanya hatinya ada kegoncangan. Nah, maka siapa yang ada rasa seperti itu merupakan kebatilan. Walaupun orang lain mengatakan nggak apa-apa, tapi kenyataannya si pelaku merasa goncang. Yang bisa merasakan goncang itulah yang dia nanti bisa memberikan penilaian. Nah begitu. Demikian materi yang kita kaji di kesempatan kali ini di Arba'in Nawawi yang ke-27 tentang kebaikan dan keburukan. Dalil telah jelas, syarahnya ada bersama fawaidnya. Seolah materi yang lain bisa kita sambung di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan disilahkan. Kemudian untuk menjaga kebersihan hati harus cari lingkungan yang baik, memperbanyak zikir, suka berderma sehingga tidak dikuasai penyakit hasad. Nah begitu. Soalnya itu apabila kita punya, insya Allah kita nanti akan terjaga. Demikian yang kita sampaikan, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.